Saya Jessica Nabila, NIM 1910114 dari Prodi 1 Farmasi semester 2B. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi stabilitas obat. Simak video berikut. Check it out. Baiklah teman-teman, di sini ada biodata saya. Dan sekarang mari kita bahas tentang stabilitas obat. Di sini ada pengertian stabilitas obat. Stabilitas adalah simbol kualitas yang penting untuk suatu produk. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga atau mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama yang dimilikinya pada saat dibuat. Spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Dan instabilitas dapat menyebabkan satu perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya di solusi, dan perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan dan menyebabkan kegagalan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat ialah 1. Faktor lingkungan, contohnya temperatur, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. 2. Obat atau eksipien di dalam sediaan, contohnya ukuran partikel obat. 3. Kontaminasi mikroba. 4. Kontaminasi logam tertinggal. 5. Pembersihan dari wadah. Jenis-jenis tadi stabilitas ada 3. 1. Fisika. Yang kedua, jenis tadi stabilitas kimia. Yang ketiga, jenis tadi stabilitas mikrobiologi. Jadi di sini ada 3 jenis tadi stabilitas. Mari kita bahas apa itu fisika, kimia, dan mikrobiologi. Di sini kita bahas stabilitas fisika terlebih dahulu. Stabilitas fisika menyiratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuan, dan ukuran partikel. Hal ini penting karena mempengaruhi estetika farmaseutik, keseragaman kandungan obat, dan laju pelepasan obat. Implementasi dan komposisi fisika. 1. Pembentukan polimer dan hidrat. 2. Hilangnya keseragam yaitu vaporisasi, adsorpsi obat, dan hilangnya estetika wadah luntur dan wadah sobek atau pecah. Contoh stabilitas fisika. Formulasinya larutan oral. Kemungkinan masalah yang ditimbulkan kehilangan rasa, perubahan rasa, dan adanya kehilangan warna dan perubahan warna. Efek yang ditimbulkan perubahan bau atau rasa. Contoh stabilitas fisika yang kedua yaitu larutan parenteral. Kemungkinan masalah yang ditimbulkan perubahan warna karena reaksi fotokimia atau oksidasi. Efek yang ditimbulkan perubahan penampilan dan biofabilitas. Contoh yang selanjutnya, formulasi yang digunakan itu suspensi. Ini gambarnya. Dan masalah yang ditimbulkan ialah pengendapan, caking, dan pertumbuhan kristal. Efek yang ditimbulkan kehilangan keseragaman kandungan obat dan loss of elegance. Contoh yang selanjutnya ada emulsi. Masalah yang ditimbulkan creaming. Efeknya kehilangan keseragaman kandungan obat dan loss of elegance. Ini gambarnya. Contoh yang selanjutnya, semisolida. Kemungkinan masalah yang ditimbulkan perubahan dalam ukuran partikel, konsistensi, dan mencair. Efeknya kehilangan keseragaman kandungan obat dan loss of elegance dan perubahan dalam laju pelepasan obat. Contoh yang selanjutnya, tablet. Perubahannya kemungkinan masalah yang ditimbulkan perubahan dalam waktu disintegrasi, profil disolusi, dan kekerasan. Efek yang ditimbulkan perubahan dalam laju pelepasan obat. Selanjutnya ada kapsul. Perubahannya penampilan, disolusi, dan kekuatan. Efek yang ditimbulkan perubahan dalam laju pelepasan obat. Sekarang kita bahas stabilitas kimia.
Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet, atau eksfisian lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi kimia: 1. Hilangnya bahan aktif dan hilangnya pharmaceutical agent dan terbentuknya produk yang toksis. Mekanisme degradasi: 1. Hidrolisis, yang berarti pemisahan oleh air. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami hidrolisis. Bisa kalian lihat di sini ada tipe obat dan contohnya. Dan mekanisme degradasi yang kedua ada oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami autooksidasi. Berikut kalian bisa lihat gugus fungsi dan beserta contohnya. Yang ketiga ada fotolisis, yang berarti dekomposis oleh cahaya. Misal sodium nitroproduis yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpannya hanya 4 jam. Dan fotolisis itu dapat dicegah dengan kemasan yang cocok dalam botol berwarna, outer kardus, dan yang terakhir ada aluminium foil. Rute degradasi obat: 1. Solvolisis, 2. Oksidasi. Selanjutnya ada fotolisis, pirolisis, dehidrasi, racemisasi, hidrasi, dekarboksilasi, inkompatibilasi, dan rearrangement. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi: 1. Ada pH. Ialah keasaman atau kebasahan suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapat aspirin stabil maksimum pada pH 2,4 di atas pH 10, dan pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. Faktor yang selanjutnya ada kompleksasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misalnya, kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzokain, prokain, dan tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju. Faktor yang selanjutnya ada surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap di dalam misel. Dan gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mentetrasi tutup misel ini dan tidak dapat mencapai partikel obat sehingga laju hidrolisisnya menurun. Faktor yang selanjutnya ada keberadaan logam berat. Logam berat seperti tembaga, besi, kobalt, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. Dan yang selanjutnya ada faktor selanjutnya cahaya dan kelembapan. Cahaya terutama sinar ultraviolet meningkatkan. Dan stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. 1. Temperatur. Semua produk obat disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3 jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat yaitu temperatur ruangan, penyimpanan dingin, dan gudang penyimpanan yang didinginkan. 2. Ada cahaya. Material sensitif cahaya disimpan di dalam botol berwarna. 3. Kelembapan. Material ini biasanya kaca dan plastik untuk mencegah terpaparnya produk obat. Selanjutnya ada oksigen. Kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan dan menyisakan ruang yang sangat kecil di botol di atas produk obat merupakan metode untuk melawan oksidasi. Antioksidan umumnya digunakan untuk ada sistem berair dan sistem berminyak. Bisa kalian lihat di sini. Dan selanjutnya
Ada agen pengkelat. Agen pengkelat membentuk kompleks dengan ion logam berat dan mencegah dari dekomposisi oksidatif yang terkatalisis, misalnya eta, dan garamnya asam sitrat dan asam tartrat. Selanjutnya ada pelarut. Dengan penambahan pelarut yang cocok mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan kontaminasi atau sterilitas. Degradasi atau kombinasi mikroba dapat terjadi pada obat-obat injeksi, produk obat mata, produk kosmetika, dan alat-alat bedah. Sumber kontaminasi mikroba. Di sini bisa kalian lihat ada air, udara, raw material, starches, pigment, gums, animal product, dan personel, dan beserta contoh-contohnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan, 1. Merancang wadah yang sesuai, 2. Bisa menggunakan wadah dosis tunggal, 3. Menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label, dan 4. Menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Pengemasan dan stabilitas. Dengan wadah langsung atau kemasan primer dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk. Dengan kaca, tahan terhadap perubahan kimia dan fisika dan merupakan bahan yang paling umum digunakan. Keterbatasan dan cara mengatasinya. 1. Permukaan basah menggunakan kaca borosilet dan ion dapat mengendapkan kristal menggunakan buffers dan memungkinkan transmisi cahaya menggunakan kaca berwarna. Selanjutnya pengemasan dengan plastik. Permasalahan plastik adalah 1. Migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya, 2. Transfer uap lembab lingkungan oksigen dan elemen lain atau ke produk farmasi, 3. Terjunnya kandung wadah ke obat, dan 4. Absorpsi obat atau ekspsien oleh plastik. Pengemasan dan stabilitas yang selanjutnya dengan logam. Beberapa tube campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointment, dan krim dan pasta. Keterbatasannya, logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Cara mengatasinya menyalut tube dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungannya. Selanjutnya pengemasan dengan karet. Karet juga mempunyai masalah terlariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Perlakuan awal dari tutup vital karet penutupan dengan air dan uap mengurangi potensial tercuci. Dan uji stabilitas. Studi real time 0, 6, 12, 24, dan 36 bulan atau lebih. Studi dipercepat 0, 1, 2, 3, 6 bulan atau lebih. Uji jangka panjang 25 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius per 60%, RH kurang lebih 5% per 12 bulan. Uji dipercepat 40 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius per 75% per RH kurang lebih 5% per 6 bulan. Jadi teman-teman, di sini bisa kita simpulkan tentang stabilitas obat. Ialah kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi stabilitas sediaan farmasi tergantung pada profil sifat kimia dan kimia. Faktor utama lingkungan dapat menurunkan stabilitas atau faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan dalam suatu zat antara lain. Faktor utama lingkungan dapat menurunkan stabilitas diantaranya temperatur yang tidak sesuai, semakin tinggi suhu maka stabilitas obat semakin menurun, diantaranya temperatur yang tidak sesuai, cahaya, kelembapan, oksigen, dan mikroorganisme. Beberapa faktor lain juga mempengaruhi stabilitas suatu obat atau ukuran partikel, pH, kelarutan, dan bahan tambahan kimia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Giri Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.